Halo, halo. Jadi, lagi kapan? Ada teman nanya ke gua. Sama-sama TKW di sini. Sama-sama TKW di Taiwan. Dia nanya ke gua, "Ceh, eh apa yang bikin Cece bisa semangat kerja di Taiwan?" katanya gitu ya, bahkan bisa sampai finish. Padahal kan Cece dulu kerjanya capek ya, dari pagi sampai malam tuh nggak ada istirahatnya. Neneknya ya gimana gitu kan. Terus banyak job yang di luar job gitu ya. Kok Cece bisa tahan katanya. Terus gue bilang yang bikin gue bisa bertahan, bisa sampai finish itu adalah karena keluarga gue dan guru-guru waktu di PT Indonesia, waktu di Indonesia itu yang di BLK, mereka itu ngomongnya sama, bahwa gue nggak akan bisa finish, gue nggak akan betah. Lihat aja, si Janet bentar lagi juga keluar kok, bentar lagi juga bakal pindah majikan. Si Janet kan keras kepala, si Janet kan gede adat, si Janet kan susah diatur, susah dibilangin. Dia kan orangnya emosian, nggak bakalan betah, dia nggak bakalan bisa finish sampai kontrak gitu ya, nggak bakalan finish kontrak dia tuh, katanya gitu. Ini yang ngomong tuh keluarga gua sendiri ya, keluarga inti gua sendiri dan juga guru-guru di BLK. Nah, bagi gua kata-kata seperti itu adalah cambuk buat gua ya. Cambuk dimana gua harus nunjukin bahwa gua nggak seperti yang lu pada pikir. Kenapa gua waktu itu berhenti gitu ya, kenapa gua kerja itu setahun kerja, 2 tahun kerja, pindah. Kenapa? Gua nggak pernah cerita ya sama mereka. Karena ya buat apa? Gua pikir kan cerita juga gua nggak akan pernah dipercaya gitu loh. Nah, gua bilang karena gue diomongin kayak gitu ya, gue dikecilin kayak gitu, makanya gue jadi tunjukkan kalau gue bisa finish kerja gitu ya, dan gue bisa bertahan lama di Taiwan ini. Walaupun gue gede adat ya, kan ngasuh orang tua lansia itu kan butuh kesabaran ya, butuh banget kesabaran ya. Kadang kita dapetnya pasiennya baik, kayak gue di yang pertama itu pasien baik, nggak banyak ngomong gimana, tapi kan istrinya yang cerewet gitu ya, istrinya yang bawel kayak apa tahu gimana. Nah, sekarang majikan gue yang baik ya, pada nggak bawel, nggak cerewet kayak gimana, tapi pasien gue yang sekarang ini, wadidaw, gue berantem terus gitu ya. Kalau nggak sabar, kalau nggak gimana, ya stres, kita juga ikut gila gitu kan. Nah, di sini gue tunjukin lah ke mereka bahwa gue enggak seperti yang lu pikir, gue enggak seperti yang kalian kira gitu ya. Jangan, yang kalian tahu kan gue cuma sisi mananya doang, tapi kan gue masih ada sisi yang lain. Gue bilang kayak gitu. Jadi buat gue setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap pandangan rendah dari siapapun, mau dari ibu sendiri, kakak-kakak sendiri, saudara sendiri, sepupu, tante, om gitu ya, dari tetangga, dari temen, dari siapapun juga, itu adalah cambuk buat gua, dimana gua harus nunjukin bahwa ya balas dendam gua ya seperti ini gitu loh. Balas dendam gua ya dengan gua menunjukkan bahwa gua nggak seperti yang kalian pikirkan. Namanya hidup pasti ada perubahan kalau kita mau berusaha merubahnya ya. Semuanya balik lagi, namanya nasib, kita bisa berubahnya ya, kecuali takdir. Kalau nasib masih bisa kita rubah. Lu mau kaya, lu mau miskin, kita yang nentuin. Lu mau sehat, lu mau sakit, kita yang nentuin ya. Lu mau cantik, lu mau buluk, kita yang menentukan ya. Semuanya kalau nasib itu kita yang nentuin gitu loh ya. Jadinya
Ya gue bilang sama temen gue, ya itu yang bikin gue jadi bertahan di Taiwan, gimana gimana. Dan yang kedua, gue mikirnya itu adalah eh, di mana lagi dengan umur gue yang udah waktu berangkat ke Taiwan itu udah 35 36, umur segitu cuman lulusan SMA paket C bisa dapat gaji 10 juta ya. Di mana lagi di Indonesia nggak akan bisa dapet ya. Di Indonesia nggak akan bisa dapet gitu loh. Makanya kenapa gue berusaha untuk terus bertahan. Makanya kadang gue suka sebel ya, orang-orang tuh nanya kapan pulang ke Indo, kapan pulang ke Indo. Emang lu nanyain gue pulang ke Indo mau ngapain? Kalau gue pulang ke Indo mau lu bantuin cariin kerja? Emang lu mau bantuin gue modalin usaha? Emang lu mau bantuin gua biayain hidup gua? Mau ngapain sih nanya kapan gua balik? Ya urusan gua lah gitu kan. Gua mau pulang kapan, kan kalian nggak tahu pengeluaran gua gimana gimana ya. Biayanya gua tuh untuk apa aja gitu loh, tanggungan gua apa aja, kalian kan nggak tahu. Kalian kan yang di Indonesia itu cuman mikirnya tuh kerja di luar negeri gajinya gede 10 juta. Hello, pengeluaran gua juga gede ya. Karena gua nanggung anak-anak gua. Gua itu tiap bulan buat anak-anak gua sama ngontrak rumah itu 5 juta sampai 6 juta ya per bulan. Kalau gua pulang ke Indonesia, gua kan harus bayar apa? Itu kan kontrak rumah ya, bayar kontrakan rumah ya, termasuk ya 5 juta 6 juta tuh sama anak 3. Itu kalau gua pulang ke Indonesia, gua mau kerja apa yang bisa nutupin pengeluaran gua segitu gede gitu loh. Belum gua harus makan, harus bayar listrik, bayar air dan segala macam tetek bengeknya ya. Pengeluaran gua sama makan segala macam bisa habis 8 juta gitu loh. Bukannya gua mau ngecilin ya, bukan mau ngecilin gimana, tapi kalian tuh harus tahu gitu loh. Gua kerja di sini itu, kerja di Taiwan itu kenapa gua males pulang? Ya karena itu tadi, pengeluaran gua aja segitu sebulan. Kalau gua juga tinggal di Indonesia ya artinya sekitar tambahin aja membuat makan sehari-hari 3 jutaan, 3 sampai 4 juta buat listrik segala macem. Gitu kan? Ya emang gua mau kerja apa dengan harus dapat uang segitu? Pusing gua gitu loh, pusing. Makanya gua berusaha untuk ya mintalah sama Allah supaya gua tetap bisa kerja yang ya bisa prepare lah ya, siapin uang untuk modal. Nah, kalau gua pulang ke Indonesia gua jadi bisa ada uang modal untuk usaha seperti itu loh ya. Jadi kalian jangan mikir kenapa, jangan mulu nanya deh ya, jangan nanya mulu kapan pulang, enek gue dengernya. Kecuali lu nanyain gue kapan pulang, kalian itu emang mau biayain gue, mau nanggung biaya hidup gue, kalian mau ngasih job dengan gaji gue yang sama kayak sekarang di Taiwan ini, atau kalian mau modalin gue usaha, nggak apa-apa deh lu nanyain, Nat kapan pulang gitu loh, gue ada job nih buat lu, kapan lu pulang, gua mau kasih modal nih buat lu, oke ayo sini gitu loh ya. Tapi kalau nggak ada, cuma sekedar nanya doang, cuman kepo doang, terus nanti kalau gua pulang, nah traktir dong, nggak usah nanya-nanya ya kapan gua pulang. Nggak usah nanya kapan gua pulang ya.